سبيل الدموع سبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسول كريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وخير ما بعدها ونعوذ بك اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعدها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 12 Syawal tahun 1446 Hijriah. Kita ngaji, kita bahas dulu tentang kita mengaji tentang siapa sebenarnya orang takwa. Kemudian apa kaitan takwa itu dengan syukur? Seperangkat amal di bulan Ramadan adalah Allah perintahkan berpuasa, ujung-ujungnya Allah berharap dengan harapan kita menjadi hamba yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan pada kalian berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu yang diwajibkan atas mereka, semoga kalian menjadi orang takwa. Tapi di ujung ayat, di akhir dari ayat tentang perintah puasa itu, pertama takwa, kemudian seperangkat amalan yang berkaitan dengan puasa. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Faman syahida minkum syahrul falyasum, jika kalian mempersaksikan pada bulan itu maka berpuasa, kan? Sampai ujungnya apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir walitukmilu iddah walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat itu kaitannya juga dengan puasa. Dan apabila sudah sempurna bilangannya, kata ulama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya bilangan bulan itu. 29 atau 30. Jika sudah tercukup bilangan bulan itu, maka besarkanlah Allah. Walitukabbirullaha ma hadakum. Bertakbirlah, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah yang telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Ma hadakum, yang telah beri kita hidayah. Jadi sepanjang bulan Ramadan itu petunjuk Allah berikan. Lalu bagaimana kita mampu membesarkan Allah itu agar kita menjadi hamba yang bersyukur? Allah tak bilang lagi agar kamu jadi takwa, enggak. Tapi Allah sebut dengan syukur. Apa hubungannya syukur dengan takwa? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali menyebutkan takwa itu gelar, Pak. Misalnya gelar sarjana perikanan SPI. Namanya Ika Febriana SPI misalnya. Ada di sini? Wadah. Karena ini SPI gitu. Saya SPI juga, Pak. Tapi sarjana pengajian Islam. Gitu. Ustadz juga SPI juga, Ustadz, ya. SPDI. Sarjana membaca doa gitu, Ustadz. Itu SPD. Gitu. Misalnya sarjana ekonomi, ya kan? Spesial ngaji ekonomi, gelarnya sarjana ekonomi. Karena dia telah menempuh pelajaran ekonomi. Karena dia telah menempuh pelajaran perikanan. Karena tidak menempuh pelajaran hukum, dapat gelar itu. Di seperangkat pelajaran orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Taala itu nanti gelarnya takwa. Tak ada gelar lagi yang lebih tinggi daripada itu. Lalu apa kaitannya dengan takwa itu? Ternyata orang yang pandai, orang yang mendapat gelar takwa itu praktek belajarnya dengan puasa, dengan zikir, dengan sedekah, dengan itu semua. Maka mereka memiliki sifat yang disebut dengan syukur. Yang pandai bekerja menjadi orang takwa. Jadi kalau dia jadi seorang sarjana ekonomi, pelajaran ekonomi itu dia praktekkan dalam kerjanya,
maka layak dia disebut sebagai orang secara ekonomi. Jika seorang yang belajar mematuhi Allah Ta'ala dalam kehidupannya, dia mampu menjadi orang yang patuh, dia menjadi orang takwa, gelar perbuatan orang takwa itu disebut orang yang bersyukur. Disebut dengan syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, Allah kasih dua jalan. Sebelumnya kita tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lihat surat Al-Insan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal itu kan pertanyaan tuh. Kalau bahasa Inggrisnya hal disebut dengan question tag. Jadi question tag. Bukankah kata Allah. Hal ata. Bukankah dulu pernah datang? Bukankah pernah datang pada kehidupan kalian wahai manusia? Hal ata alal insan. Bukankah pernah datang kepada hidup manusia itu hinum minad dahri. Satu masa atau satu tahun, satu keadaan lam yakun syai'an madhkura. Dia tak bisa disebut apa-apa. Kapan kita tak bisa disebut apa-apa itu Adinda Ipan? Sebelum ayah mak kita menikah, kita disebut apa? Siapa yang tahu sebelum mak dan ayah kita menikah? Apa kita disebut? Kalau tahu saya kasih 1 miliar. Nggak ada apa-apa ya. Sebelum Allah menciptakan Adam, kita sebut apa? Kita tak ada apa-apa, Pak. Lam yakun syai'an madhkura. Lam itu bukan la, tapi lam. Yang tak ada, yang tak pernah ada sebenarnya. Syai'an madhkur. Madhkur kan zikir. Yang disebut-sebut pun tak ada kita. Untung Allah jadikan kita manusia. Kalau kita jadi kucing, no? Dari ketika Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah adakan kita. Dari tak ada itu Allah katakan, Inna khalaqanal insana min nutfah amsaj. Sungguh kami menciptakan manusia dari air, dari benih yang dicampur. Tapi kenapa Allah menggunakan kami? Kenapa tidak Allah gunakan aku? Kan banyak tafsirnya itu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam sendiri dari tanah, Allah katakan dia sendiri. Contoh surah Sajadah ayat 7 itu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya kan? Khalaqahu, khaliknya dia menciptakan dari segala sesuatu itu penyempurna. Ahsana kulla syai'in, semuanya sempurna. Khalaqahu min abada khalqal insani min tin. Dia menjadikan Adam itu dari tanah. Tapi dia langsung khalaqahu kan? Khalaqahu, dialah yang menciptakan Adam dari tanah. Tapi ketika Allah sebut dari air, tak lagi Allah katakan dirinya, tapi Allah jadikan kami. Inna khalaqnal insana min nutfah. Dari tanah itu segumpal Allah Ta'ala sendiri. Dengan aidihim, dengan kekuasaannya. Tapi ketika Allah Ta'ala menciptakan kita dari air, baru ada kata kami. Kenapa? Kata ulama, Allah tidak akan sia-siakan seluruh ciptaan Allah sebelumnya. Jadi ketika Allah jadikan Adam, jadikan mak bapak kita, jadi peran dari penciptaan sebelumnya. Maka Allah tak akan sia-siakan. Nah, mungkin Allah sendiri, Allah biarkan ini. Semuanya bermain peran di situ. Dan hakikatnya itu adalah Allah. Jadi peran mak bapak kita, karena Allah ciptakan mak bapak kita. Peran Nabi Adam, karena Allah ciptakan Nabi Adam. Agar semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Diakui keberadaannya. Nabtalihi, Allah jadikan dari air yang setetes itu, dari campur, kalau bahasa kampusnya itu namanya zigot. Bahasa kitanya, bahasa kampusnya zigot tuh kan. Bahasa kitanya nutfah, bahasa kita ya apa namanya, benih. Tapi benih itu percampuran antara sperma dengan sel telur. Dimasukkan satu tempat fi qararin makin, dalam bahasa sekolahnya ovarium. Di dinding ovarium itulah dia rahim. Lalu Allah katakan nabtalihi, sudah dimasukkan ke dalam dinding ovarium itu, kami jadikan, kami beri dia ujian. Nabtalihi, kami uji. Bukan aku lagi, kami juga. Allah, kami uji dia dengan apa? Sami ambasirah, punya pendengaran dan punya penglihatan. Ternyata pendengaran dan penglihatan ini ujian, Pak. Apa ujiannya? Mampukah kita menggunakan dengan cara yang baik?
Lalu Allah katakan, inna hadaina hussabila. Sesungguhnya kami beri dia dua jalan. Nah, itu dia. Inna hadaina, sungguh kami beri jalan sabila, dua jalan. Mana jalannya? Imma syakira wa imma kafura. Sebagiannya bersyukur, sebagian di antara mereka ada yang kufur. Jalan syukur inilah jalan orang takwa. Sedangkan kufur adalah jalan orang yang ingkar. Dalam bahasa Melayunya jalan orang celaka. Maka celakalah bagi orang yang tak pandai bersyukur, maka beruntung dan bahagialah orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah tak sebut kami kasih dia jalan takwa, kemudian kami kasih dia jalan ingkar, tidak. Tapi jalan penciptaan manusia Allah sebut jalan syukur dan jalan kufur. Tapi ketika Allah sebut nafsu diri manusia, Allah sebut takwa dan ingkar. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami sempurnakan penciptaan manusia tadi dengan kami tiupkan nafsu, kami beri dia nafsu kan, dan demi sempurnanya nafsu manusia itu, fa alhamaha, kami ilhamkan kepadanya sifat fujur, sifat pembangkang. Sifat pembangkang ini bahasa ya pembangkang lah. Sifat tak apa namanya? Tak patuh. Wa taqwaha, lalu sifat yang takwa, patuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi gelar orang yang pembangkang itu disebut kufur, gelarnya fujur. Ya gitulah kira-kira. Sifat orang yang ingkar itu, perbuatan yang ingkar itu, sifat yang disebut dengan namanya gelarnya pembangkang. Coba. Tapi kalau dia syukur, dia patuh disebut, wah ini dia orang takwa. Jadi kaitan antara takwa dengan syukur itu pandai menggunakan apa yang Allah tetapkan, lalu kita jadi hamba takwa. Kalau kita tak pandai menggunakan, jadilah hamba yang fujur atau hamba yang kufur. Disebut dengan orang celaka. Na'udzubillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam rangka menetapi syukur kita kepada keberadaan yang Allah tetapkan ini, seperti apa syukur itu? Imam Al-Ghazali menyebutkan syukur ini diambil dari kata syukron. Bahasa Jawanya syukuran. Khusus orang Jawa, syukuran itu dilambangkan dengan makan-makan. Kecuali orang Melayu. Orang Melayu syukuran itu disebut kenduri. Ada orang Jawa sini, Bang. Habis ini ada makan-makan tak? Berarti belum syukuran gitu nih. Apa yang dimuliakan Allah Ta'ala? Syukuran. Lalu dipadankan ke bahasa Indonesia, terima kasih. Apa itu terima kasih? Bukan terima kasih. Bukan terima lalu karena yang dikasih, bukan. Kata Syekh Saleh Darat, terima kasih itu kata yang paling pantas untuk menjelaskan syukur. Yaitu keberadaan apapun yang kita terima dengan keadaan lapang. Terimalah dengan kasih. Terimalah dengan senang. Terimalah dengan nyaman. Terimalah dengan enak. Kalau sudah enak, mau tak enak pun jadi baik. Itulah Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur di antara kamu, maka aku tambah dia. Apa dia? Tambah nikmatnya. Apa itu nikmat? Lapang dada, kebahagiaan, bisa menikmati dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kenikmatan diukur dengan senang, dengan punya harta, nanti orang miskin tak dapat masuk surga, Pak. Tak adil Allah Ta'ala. Ya kan? Nanti masuk surga itu cuma orang kaya. Orang miskin tak masuk surga. Ternyata senang atau susah itu bukan adalah kebahagiaan ataupun kenikmatan. Kata Imam Al-Ghazali, kenikmatan itu dalam taat kepada Allah. Menerima keadaan itu, mematuhi Allah. Itu dia syukur. Maka lapanglah. La in syakartum la azidannakum. Bahkan ujian-ujian kehidupan itulah yang paling nikmat dalam kehidupan para nabi dan rasul. Apa kata Nabi? Sesungguhnya nikmatnya Nabi Yunus alaihissalam di antara seluruh kenikmatan yang Allah beri adalah ketika ia berada dalam lautan, dalam kegelapan malam, dalam perut ikan selama 40 hari, ketika ia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah kenikmatan. Dan sesungguhnya kenikmatan dalam kehidupanku adalah ketika aku diusir, disusir, diancam bunuh di Taif. Ketika aku mengadukan nasibku pada Allah Ta'ala, katakan, inni dhaifan. Sesungguhnya aku lemah ya Allah. Aku adukan kelemahanku kepada Engkau yang maha kuat.
Seperti tak ada lagi kehidupan untuk Nabi di bumi kan. Lalu Allah beri satu kenikmatan. Allah perjalankan Sidratul Muntaha inda Jannatul Ma'wah. Langsung nampak surga. Ada tak lebih nikmat dari itu? Jadi ternyata di balik ujian, semakin kita dekat kepada Allah Ta'ala, di situ ada kenikmatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita lagi ke syukur tadi. Maka mudah-mudahan apapun keadaan yang kita terima hari ini, pandai kita menerima, menggunakannya untuk taat kepada Allah. Seperangkat amalan di bulan Ramadan itu mengajarkan kita menjadi hamba takwa, pandai bersyukur. Di mana letaknya? Ada 3 posisi. 1, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi hamba Allah. Yang kedua, jadi anaknya hamba Allah. Kemudian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka seujung Ramadan, awal Ramadan kita beristighfar, bertaubat dengan seperangkat amal, puasa, berzikir, iktikaf. Tapi kesempurnaan itu semua ditutup dengan berbagi dengan sesama. Lalu ujung-ujungnya minta maaf dan memberi maaf. Ujung-ujungnya kita mengerti tak tentang hidup ini. Akhirnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita dari nothing. Ada orang berbangga dengan amalan puasa. Woi, saya puasa. Saya itikaf, saya khatam 5 kali. Saya sedekah banyak. Apakah itu berhasil? Nanti jadi iblis kita. Iblis hebat amalnya. Tapi tak lupa dia patuh pada Allah Ta'ala. Dia menghadirkan kesombongan. Maka tidak akan datanglah satu hidayah petunjuk kepada seorang hamba jika posisinya dalam keadaan ketinggian, pengakuan, kebesaran. Karena itu adalah pakaian Allah. Datangnya petunjuk pada kehidupan, maka seperangkat amal Ramadan itu menjadikan kita rendah, bukan apa-apa. Apa cirinya, Pak? Kita berusaha untuk bersih di bulan Ramadan dengan seperangkat amal. Tapi siapa yang betul-betul bersih, Pak? Ada enggak kita bersih? 100%. Contoh satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali dari Imam Abdullah Asy'arani. Yang pernah saya baca waktu bulan Ramadan sini. Man shama Ramadanan imanan wa ajtanabal haram wa ma fihi wal buhtan wa aujaba radhiyallahu anhu rahman wa aujaba lahu ilal jinan. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu meninggalkan yang haram dengan ciri dia tidak melakukan kebohongan, menjaga diri tak bohong dan tidak berbohong, maka Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu ridho kepadanya, maka baginya wajib masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang tak ada bohong, Pak? Supaya kita dapat eksistensi keberadaan kepastian masuk surga. Ada, Pak? Kalau saya misalnya, berarti bohong lagi kita, Pak. Tidak ada kita yang lepas dari kesalahan. Anggaplah bohong itu dosa kecil yang tak dianggap dosa. Kalau dosa itu kotoran, kita padankan seperti najis. Ada najis yang tidak najis. Ada enggak, Pak? Najis tak dianggap najis. Tai cecak kering. Kan tak dianggap najis tuh. Seperangkat amal di bulan Ramadan itu puasa, berzikir, tahajud, Al-Qur'an semua. Ibaratnya air pembersih diri kita. Pembersih jiwa. Dia thaharatul qulub. Lalu adalah satu tai cecak masuk ke dalam gelas. Kira-kira Bapak Ibu masih mau minum enggak? Masuk tai cecak tuh. Tai cecak kering, tak najis, masuk dia. Tom, masih minum tak Bang Haji? Tak minum lagi kan? Walaupun dia tidak najis. Tapi kalau kena baju kan gini. Begitulah daya rusak dosa tuh. Bagaimana cara bersihkan? Tak mungkin kita buang airnya kan? Kenapa? Karena ini sudah capek kita mengumpulkan airnya. Udah tahajud, udah zikir, udah puasa, udah semua. Gimana mau keluar? Keluar karena tadi. Bersihkan, pakai apa? Tambah dengan air yang baru, amalan baru. Maka dia melimpah. Itu kan istardawa'ul ma'asyi. Tapi walaupun dia baru airnya, pasti satu saat kita akan ingat. Dulu dalam gelas ini ada tai cecak. Betul tak? Para nabi ada yang seperti itu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Satu nabi cuma yang gelasnya tak pernah kotor. Nabi Muhammad. Apalagi kita. Kita ini di ujung Ramadan itu menghadirkan apa? Kita dah sadar, aku udah berusaha untuk bersih, tapi masih aja kotor. Maka orang yang pandai bersyukur itu tak pernah lepas lisannya untuk bertaubat, untuk membersihkan diri. Disitulah harapan terbesar orang syukur itu mendapatkan rahmat, sayangnya Allah Ta'ala. Kalau dengan seperangkat amal kita tak layak kita masuk surga, Pak. Kalau tadi kotor itu harus dibersihkan dengan air, harus diganti air baru, kata para ulama, di antaranya tamsilnya Imam Al-Ghazali. Kalaulah satu dosa itu adalah kotoran itu dibersihkan dengan air, dosa itu dibersihkan dengan masuk neraka, yang selamat dari neraka satu orang tua, Nabi Muhammad aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang bersyukur pertama itu
karakternya senantiasa tidak lepas dari bertobat. Ngaku awak ni banyak salah awak. Kepada Allah pandai menjadi hamba dengan beribadah, lalu kepada anaknya hamba Allah pandai menjadi anak untuk bisa berbakti. Siapa yang di antara kita ini yang bukan anak manusia? Ada tak, Pak? Ada kan? Anak. Pandai tak kita jadi anak? Gimana cara bersyukurnya? Berbakti. Ada tak satu orang di antara kita tak pernah salah dengan mak bapak? Saya bayar hari ini 10 juta. Saya transfer. Yang tak pernah bersalah, tak pernah berdosa dengan mak bapaknya. Apa cirinya? Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Wala taqillahum ma'fin. Yang pernah ketemu sama mak bapaknya yang tak pernah bilang ada tak? Tidak ada. Nabi Muhammad cuma kenapa? Dia yatim piatu. Allah selamatkan dia dari durhaka. Kita jangankan mak ni kolot gitu kita. Untung kasih sayang mak kita tuh sepanjang seluas-luasnya. Kasih rahmat Allah seluas-luasnya, rahmat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, turun lagi rahmat itu kepada mak bapak kita. Kalaulah sebab bakti kita untuk masuk surga, kalau bukan sayang cinta dan mak bapak kita maaf karena diberi Allah pemaaf, kita pun tak layak masuk surga, Pak. Anak durhaka kita semua ni. Gitu konteks bersyukur. Lalu gimana cara syukur? Pokoknya jangan bikin orang tua tuh kecewa, dah itu lah. Jangan bikin dia sakit hati. Jangan bikin dia setetes hatinya tergores. Kita bilang tuh, untung dia tak tergores. Padahal dah berdosa. Kalau sempat dia tergores, kata tergores. Nah, jatuhlah kau nak, jatuh tuh. Karena doa yang paling cash di dunia ini doa mak sama bapak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kira-kira kita dah sempurna jadi hamba takwa. Belum kan? Belum. Pandai bersyukur kita ni. Gitu. Semakin kita mengerti, saya Allah, dah ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini kena semua ujian. Lalu kita bergantung kepada Allah dengan sesungguhnya ahli taubat. Lalu kepada ibu bapak kita betul-betul kita berbakti. Jangan sampai pernah tergores hatinya. Kalau tergores cepat segera minta maaf. Minta ampun. Lalu yang ketiga di antara sesama kita ya, hamba Allah Ta'ala. Ada nak seorang di antara kita ni yang betul-betul lapang hati dengan kawannya? Tak ada, Pak. Di depan baik. Dalam kepala matilah kau, kata dia. Assalamualaikum, salam. Mantap ya bang, dalam hati. Ada aja bisik tuh, Pak. Iya, tidak Bapak, tidak saya sama kita, Pak. Betul. Maka ada kalam hadis Nabi ya, walaupun lemah. Seseorang yang punya hajat baik, punya keinginan, sembunyi-sembunyikanlah hajatku kepada Allah Ta'ala. Jangan sebut-sebutkan dengan orang. Bisa jadi hajat itu buat orang hasad sama kita. Nah, nanti kalau ada rezeki, nak beli mobil lah, kata kawan. Mobil, sombong pula, kata. Semua banyak cerita dia, Pak. Bapak ibu yang di belakang itu tabiat. Maka lalu bagaimana kita nih agar bersih? Tak ada. Pokok ujung-ujungnya kita sadar. Saya dengan kawan saya ini macam mana pun baiknya ada aja. Orang paling baik ayah mak bapak kita. Udah ngomong kita. Apalagi istri kita. Ada orang bilang istri suami itu tak sedarah daging. Tadi saya ada orang yang tidak sedarah dan sedaging, tapi dia berjuang sama istri suaminya bahkan melebihi dari yang lain. Siapa bilang suami istri tak sedarah sedaging? Karena dia tak pandai merunut aja. Istri suami itu dirinya sendiri. Karena Allah sebut wa ayati an khalaqalakum min anfusikum. Di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami jadikan pasanganmu dari dirimu. Istri itu diri kita, Pak. Istri itu diri kita, ya kan? Orang yang diri kita apa buktinya? Tak mau baju kita apa pahala, Pak. Begitu. Dengan orang yang dekat kita tuh, dah diri kita, ada enggak kita tak senang? Ada kan? Mendengkur tidurnya tak senang. Kadang-kadang duit belanja pun kita tilap juga, ya kan? Terus gini cocok nih. Ada juga kan? Ngaku lah, Pak. Ibu gitu juga kan sama bapak kan? Jadi kita nih orang terdekat yang diri kita sendiri aja kita tak sempurna berbuat baiknya. Apalagi orang yang jauh. Maka apa kalimat yang mesti? Maaf, maaf, maaf. Itulah Allah sebut. Wal afina anin nas. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Kira-kira penuh tak syaratnya, Pak? Jadi hamba Allah, jadi anak dari hamba Allah, jadi hamba Allah di antara hamba Allah. Beribadah, berbakti, dan berbagi. Minta maaf ya, Pak. Jadi saya dalam rangka untuk mengucapkan, untuk mengupayakan pandai bersyukur tadi. Supaya kita benar-benar kepada Bapak Ibu, saya minta maaf. Bapak Ibu maafkan saya tak?
Alhamdulillah. Udah lepas hutang saya. Walaupun lepas nih, matilah Ustaz tuh katakan. Kadang-kadang kita kan kejap aja, Pak. Nanti berbalik lagi kan gitu. Maka itu karena dia sekejap berbalik lagi, ulang lagi, maaf tidak pernah berhenti, taubat tak pernah berhenti, baru berhenti ketika amanah nafsiyah dan badan kita ini lepas dari kita untuk berbuat menjadi hamba bersyukur sehingga sudah selesai tugas kita menjadi dapatlah gelar takwa. Hadiahnya adalah kebahagiaan kehidupan mulia berupa surga. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka doa-doa, satu doa ini yang mesti kita ulang-ulang supaya ada sifat itu pada diri kita. Allahumma ja'alni min ahli taubah wa ahli mu'affah. Saya ulang lagi doa yang kemarin. Masih ingat? Lupa lagi. Dia tak apa. Allahumma ja'alni min ahli taubah wa ahli mu'affah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang ahli taubat dan hamba ahli memberi maaf dan minta maaf. Memberi maaf, minta maaf ni kadang kita kan kadang segan ya kan. Minta itu agar jadi sifat. 1, 2, 3. Wa ahli mu'affah. Bukan ahli puah-puah ya Pak. Wa ahli mu'affah. Ibu udah hafal, Bu? Coba tes dulu. Allahumma ja'alni min ahli taubah wa ahli mu'affah. Itu. Ya Allah, jadikan aku orang yang mudah bertobat, minta ampun ya Allah. Mudah beri maaf. Maaf ya, maaf beri maaf. Jadi lapang insyaallah. Inilah mudah-mudahan karakter syukur, perbuatan syukur itu terus kita lakukan. Layaklah kita menjadi hamba yang takwa. Dalam kitab Imam Ghazali menyebutkan syukur itu tangga pertama menjadi takwa. Taubat dan syukur tangga pertama. Taubat, syukur, sabar, tawakal, qanaah, mujahadah, sampai puncaknya adalah ikhlas dan ridho. Barulah surga itu punya kita. Ambil dari semua pakaian itu satu aja. Insyaallah kita menjadi hamba takwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna min ahli taubah wa ahli al-maghfirah wa ahli al-mu'affah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.